Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Ya, Sasi, saya sudah kode absen ya. Iya, saya minta maaf, saya masuk agak kira-kira 5-10 menit lagi ya, karena saya sedang mengikuti seminar, di mana sekarang ini adalah anak bimbing saya yang sedang presentasi di seminar isi jam. Ya. Ini sedang presentasi, waktunya 15 menit, ini sudah berlalu kira-kira hampir 10 menit ya. Jadi kira-kira nanti saya terlambat antara 5-10 menit ya. Saudara tetap stay di sini, saudara pelajari materi yang sudah saya share ya. Saya berharap semuanya sudah menggambarkan garis kesetimbangan ya yang kemarin untuk back kolomnya. Nanti kita lanjutkan ya. Saudara baca, syukur-syukur kalau saudara bisa mendapatkan harga XP bintang. XP bintang ya, coba ya. Saya ini dulu ya, saya mengikuti seminar sebentar saja. Kira-kira ini sudah 5-10 menit saja. Ya, saya tutup dulu ini ya. Saya enggak end. Saya tetap ya. Oke. Okay? Baik Bu. Kombinasinya. Dan dulu ya, semuanya sudah hadir. Muhajirin enggak masuk ya? Umar Said. Muhajirin itu kemana Sasi? Kamu ada info enggak? Saya kurang tahu Bu yang Muhajirin. Oke. Umar Said, please. Umar Said ada ya? Ada ya? Umar, bangun, saya sudah masuk. On kamera semuanya. Mani ada ya? Nur Indasari. Hadir Bu. Vidya. Hadir Bu. Arista. Hadir Bu. Hadir Bu. Oke. Ahmad Habib. Ramadan. Hadir Bu. Ninda. Ayun. Hadir Bu. Fatimah Fauzul Rosida. Hadir Bu. Hadir. Ya. Kristiawan Adi Prasetyo. Hadir Bu. Kristiawan. Hadir Bu. Rasanya ada ya? Ada ya? Hadir. Mic-nya enggak keluar. Saya mau tahu Sayyidah yang mana ya? Ya saya Bu, saya belum dipanggil Bu. Oh iya Sayyidah. Iya. Latihannya kemarin kelihatannya bagus ya. Iya. Kunut gitu. Iya. Ada sedikit yang salah. Oh, ada yang salah ya Bu. Apa ya kemarin yang salah itu? Ini BM-nya LN itu iya. hitungnya aseton sama udara. Udara, iya Bu. Ya, Harusnya apa Bu? Kalau di LN masa udara isinya. Oh iya Bu, Aseton iya. sama apa? Aduh. Ya, oke, apa? Iya Bu. Anggun Sekar. Hadir Bu. Hadir. Anggun. Hadir Bu. Oke. Vagilia. Hadir Bu. Vagilia ada. Oke. Bayu Adinda Larasati. Bayu. Kalau saya lihat partisipan di sini sudah Hadir Bu. Bayu ada. Oke. Ardita Era Anjani. Hadir Bu. Oke. Odina Nadia. Hadir Bu. Oke. Gia Gargarina Gardina. Oke, ada Afif. Hadir Bu. Afif Dean. Ada Nisaul Afifah. Hadir Bu. Bagas Hardiat Moko. Hadir Bu. Oke, Aulia Devriana. Hadir Bu. Widya Kurniati. Hadir Bu. Omi. Hadir Bu. Sofia Putri Salsabila. Hadir Bu. Bunda Novalia Nabila. Hadir Bu.
Mega Putri, ada Hadir, Bu. Ifat, Hadir, Bu. oke, Sasi, ada ya? Iya, hadir, Bu. Baik, kita lanjutkan kuliahnya. Coba saudara semuanya sudah menggambar garis keseimbangan ya tentunya ya. Saya Bu akan, Nuni permisi. ya. Gea hadir Bu, tadi koneksinya keputus. Oh oke, enggak apa-apa ya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Ibu, mohon maaf Bu. Ya, Ini Sayyidah tadi maksud Ibu yang LN itu BM aseton dan udara ya Bu ya? iya. Saya nulisnya aseton sama air itu Bu. Air itu bukan bahasa Inggris, air water itu loh Bu. Iya, tapi yang kamu hitung 29, bukan 18. 18 Ibu, saya cek ini Bu. RN-nya? Iya BM LN-nya BM aseton plus BM air. Kemudian BM airnya itu 18. Bentar, saya lihat. Mau kamu saya lihatkan, enggak apa-apa. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke, sebentar ya. Sebentar ya. Takutnya nanti saya salah Oke. paham atau gimana Bu. Oke, sebentar. Saya, maaf ya, yang lainnya ya, saya menunjukkan Sayyidah dulu ya. Kerjaannya Sayyidah, sebentar. Ini yang saya salahkan itu ini. Oh, sorry. BM di V1 kamu yang salah. V1 Bu. Oh ya, V1-nya itu kamu pakai 0,05. 0,05 ini GN plus 1. Ya. Nah, sedangkan V1-nya, Y1-nya itu Y1 di sini saya. kamu dapatkan Y1-nya itu ada di sini. YA1 ini 0,026 ya, 0 fraksi kan? Ini Oh iya Bu. 0,026. Kamu masukkannya Masuknya 0,05. YAN plus 1 ya Bu. YN plus 1 ya. Boleh, Bu. Jadi kamu Iya, Bu. salahnya di sana. Iya, Bu. Iya makanya tadi saya bingung Bu. Iya, betul. Nah, Iya. Oke. Karena mungkin ada yang lainnya yang salah seperti itu ya, saya lupa siapa. Saya baru mengoreksi berapa ini? 1, 2, 3, 4, baru 5 yang saya koreksi, 5 orang. Cukup sekali. Itu ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Sayyidah, sementara Sudah, Bu. Sayyidah. Iya Bu. Cukup, Bu. Kemudian yang bagus lagi, Widya Kurniati, bagus. Tapi enggak 100 juga gitu, masih ada yang salah. Ya. Oke. Nanti kalau sudah ini feedbacknya saya kembalikan semua ya. Nah, kemudian saya akan menyampaikan kelanjutan daripada ini sampai kolom. Kemarin. Oke, kita sudah sampai mana? Ini sudah ya. Ini sudah. Kalian sudah dapat semua ini, sudah menggambar semua ini ya. Kemarin kan sudah saya sampaikan ini ya. Kalian terganggu ya sama seminar ini. Bentar saya. Oke. Kemudian apa yang harus kalian lakukan? Rate air minimum, kita mau menghitung rate air minimum ya. Rate air minimum itu seperti kalau diabsorpsi plate kolom itu adalah L aksen minimum ya, L aksen minimum seperti itu ya. Nah, di sini notasinya adalah
G aksen X, itu red air. Kalau dalam mol dinyatakan dalam G aksen MX, ya, air yang bebas SO2, gitu ya. V aksennya adalah G aksen Y. Kalau dalam mol ditulisnya G aksen MY. Ini adalah red udara yang bebas SO2. Sama seperti kalau pada absorpsi yang pelit kolom, di sini adalah L aksen, yang di sini adalah V aksen. Gitu ya. Nah, di sini kemudian kita mau menghitung rate air minimum, dihitung dengan menggunakan persamaan garis operasi yang melalui XB bintang, YB, XA, dan YA. Saya mau tanya, YB-nya berapa? Di dalam soal kemarin sudah diketahui ya, YB-nya berapa? YB itu apa? YB adalah konsentrasi gas yang masuk, gitu kan? Karena kalau plate kolom itu kan tidak ada, pack kolom itu kan tidak ada plate. Jadi kalau misalnya ini, jadi kalau misalnya saya gambarkan kolomnya, itu kalau pack kolom itu hanya ada bawah dan atas, gitu ya. Nah, ini yang bawah itu adalah gas yang masuk, rate-nya adalah G, kalau gas adalah GY, gitu ya. Ininya adalah GYB di bagian bawah. Nah, ininya konsentrasinya adalah YB, konsentrasi bagian bawah. Yang keluar adalah GX, GX dengan di sini adalah X bagian B, gitu ya. Nah, kemudian masuknya di sini adalah GX juga dengan X bagian atas, gitu ya. Nah, di sininya adalah G, Y dengan Y bagian atas. Nah, sekarang saya mau tahu, dari soal yang diketahui ini, YB-nya berapa? Baca, YB-nya berapa? 0,2. 0,2 ya. Ini 0,2. Kemudian yang diketahui lagi adalah gas keluar tidak lebih dari 0,5%. Gas keluar itu apa berarti? YA-nya berapa berarti? 0,005, gitu ya? Gitu ya? Nah, kemudian hanya itu saja yang diketahui ya. Dan kita cari sekarang, kalau tadi sudah tahu, kita cari sekarang. Nah, ini sudah XA-nya berapa? XA-nya tadi berapa? Murni ya, airnya murni ya? 0 ya. XA-nya 0. Ini juga 0. YB-nya 0,2, YA-nya 0,005, gitu kan? Nah, XP bintangnya yang mana? Ya, XP bintang ini kalau dari seperti mencari XM maksimal, ya. Kalau kita buat hubungan antara Y X, ya. Kalau di sini X, di sini Y. Kalau di dalam pack kolom tidak ada mol rasio, mol fraksi ya, semuanya mol fraksi ya. Kemudian saudara kan sudah membuat nih kurva keseimbangannya, ya. Maka kalau kurva keseimbangannya seperti itu, kemudian kita punya di sini adalah YN+1. Seandainya YN+1 itu di sini apa? YB kan ya. Ini YB. Dari YB ini kita tarik ke kurva keseimbangan. Maka kita akan membaca di sini sebagai XB bintang. XB bintang.
seperti ini, XP bintang. Sekarang saya minta semua saudara mencari berapa XP bintang dari gambar saudara. Gambar yang sudah saudara buat, XP bintangnya berapa? Amani, coba kamu tarik punyamu, terbaca berapa? Terbaca sebentar, Bu. Sekitar 0,009, Bu. Oke, ya. Yang lainnya, Saida berapa Saida? Iya Bu, sama Bu. Punyamu berapa? 0,009. Oke, Mega. Mega sudah dapat belum Mega? Sudah Bu, Berapa? 0,0092. Oke, Sasi? Sasi dapat berapa? Sama Bu, 0,0092. Oke, ini ya. Di sini juga yang saya punya di sini datanya adalah 0,0092. Maka ini kita masukkan ke sini. Data-data ini kita masukkan ke sini, maka kita bisa memperoleh G aksen MX, di mana G aksen MX itu sama dengan L aksen minimum, gitu ya. Ini adalah L aksen minimum, sama seperti L sama gitu ya, L aksen minimum. Maka kalau kita sudah tahu L aksen minimum atau G aksen minimum, kita sekarang mencari G aksen operasi, gitu ya. Kita mencari G aksen operasi. Kalau G aksen minimumnya terbaca sekian, di mana diketahui G aksen operasinya adalah 2 kalinya, maka 2 kali G aksen minimum adalah 360. Ya, dapatnya sekian. Sehingga kalau kita mau mencari, itu kan tadi XP maksimumnya ya, XP maksimum. Kita mau cari XP operasinya. XP yang keluar di kolom bagian bawah. Ya, X di bagian bawah ini XP bagian bawah. Nah, kita masukkan datanya di sini ya dengan menggunakan ini G aksen ini adalah G aksen MX tapi yang operasi ya, dan minimum. Masukkan itu, maka nanti kita dapatnya XP-nya ini adalah XP operasi. Nah, kemudian kalau kita masukkan persamaan garis operasi secara umum ya, dari sepanjang kolom, ya, X-nya dari atas sampai bawah, maka kita harus, kalau ini kan X bagian bawah, ya, ini X bagian yang 0 X bagian atas, ini adalah Y bagian bawah, yang ini Y bagian atas. Nah, sekarang sepanjang kolom Y-nya berapa? Sepanjang kolom X-nya berapa? Kan gitu ya. Maka kita menggunakan persamaan ini ya. Persamaan ini didapat dari mana? Persamaan ini didapat dari sini ya. Dari persamaan ini ya. Kemudian kita lihat X bagian bawah itu hanya 0,0046, bagian atasnya 0. Artinya apa? Bagian bawah itu juga maksimalnya hanya 0,0046, itu mendekati 0 juga. Maka yang di dalam kolom itu kita bisa asumsikan dia juga mendekati 0. Yang keluarnya aja hanya 0,0046, mendekati 0. Apalagi di dalam kolom. Maka boleh kita menyebutkan bahwa bila X-nya itu kecil sekali dibandingkan harga 1 karena mendekati 0. Ini kan kalau dibandingkan harga 1 kan jauh ya. Maka dibandingkan dengan harga 1, maka kalau ada persamaan 1 min X itu boleh kita tuliskan 1 min X itu sama dengan 1. Karena apa? X-nya itu kecil, 0,0046, hampir sama dengan 0. Ya, ini 0,0042 itu sudah yang paling besar. Maka sepanjang kolom dia pasti lebih kecil. Maka kita boleh menganggap bahwa persamaan ini 1 min X-nya itu adalah sama dengan 1. Karena X-nya kita asumsikan kecil gitu ya. Kemudian kalau kita masukkan persamaan yang tadi X sama dengan 6,9 per 364 dan seterusnya, maka persamaannya menjadi lebih mudah ya, menjadi lebih simpel. X sama dengan
0,0189 Y per 1 mil Y dikurangi 0,0001 gitu ya. Nah, kalau kita mau memasukkan harga Y-nya ini dari 0,005 sampai 0,2, kenapa kok 0,005 sampai 0,2? Karena ini adalah Y bagian atas, ya, yang ini adalah Y bagian bawah. Ini Y masuk, ini Y yang lolos. Maka X-nya akan bisa dihitung. Gitu kan? Bentar ya. Gitu ya. Berarti X-nya bisa saudara cari. Sekarang silakan saudara cari X-nya. X-nya silakan saudara cari supaya saudara mempunyai hubungan antara X dan Y. Gitu ya. Maka nanti saudara akan menggambarkan garis operasi. Ini saya tidak punya datanya, silakan saudara silakan saudara cari ya. Berapa harga X kalau saudara memasukkan harga-harga Y 0,05 sampai 0,2. Nanti saudara bisa menggambarkan garis operasinya. Oke. Silakan saudara gambar dulu, saudara hitung dulu. Kira-kira nanti garis operasinya bentuknya seperti ini ya. Ini garis operasinya saudara. Garis operasinya nanti kira-kira seperti ini. Saudara ikuti saja skalanya sama seperti ini ya, dari 0 yang saudara buat tadi ya, garis keseimbangan 0 sampai 0,01, kemudian ordinatnya adalah 0 sampai 0,2 ya. Saudara buat garis operasinya. Oke, saya beri waktu kira-kira 10 menit. Dan saudara buat dulu. Oke, silakan. Apa sudah terlihat, Bu? Ya. Oh ya. Oh, oke. Mendapatkan garis operasinya ini. Jadi nanti kalau pada saat menggambarkan segitiga-segitiganya, mungkin Gia akan sedikit kesulitan ya. Kalau mau nanti digambar lagi, untuk X-nya, aksisnya itu 0,01 maksimal aja. Ya. X-nya itu dibuat 0,01. Ini Gia berapa? 0,18 katanya ya. Coba kamu buat 0,01 maksimal. Sini. Kalau 0, terus 01. ya, kemudian Y-nya itu 0,2 maksimal. Y-nya Y. Ordinatnya ya 0,2 maksimalnya. Maksimalnya 0,2. Ya. Oh, ini yang 0,1 tadi ya? Ya, apa? Mau saya. Ya, ini bagus kalau seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini nanti gambarnya jadi bagus. Ya. Oh ya. Gambar segitiganya lebih mudah. Oke, baik. Ya, makasih ya. Izin stop share ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, seperti contoh tadi ya, seperti yang Gea sudah contohkan, lebih seperti itu ya gambarnya, untuk garis operasi dan garis keseimbangannya. Oke, saya lanjutkan kemudian, karena kita diminta untuk menghitung berapakah tinggi dari packingnya gitu ya, settingnya ya yang diminta ya, dimana hanya itu adalah
Berapakah tinggi packing yang diperlukan? Diketahui KXA-nya adalah 0,152 GX pangkat 0,82. KYA-nya adalah seperti ini. Ya. Karena mencari ZT itu perlu data KXA dan KYA, maka kita harus mencari ini terlebih dahulu, KXA-nya berapa, KYA-nya berapa. Ya. Oke, kita lanjutkan perhitungannya untuk menghitung KXA. Tadi sudah diketahui bahwa rate udara bebas SO2 itu adalah 6,9 mol per feet kuadrat. Kemarin sudah dicari ya. 6,9 ini dari mana? Kan diketahui soalnya itu 200 ya. Suara 200 pon. Rate udara bebas SO2, ya. Rate udara bebas SO2 itu kan berarti G aksen Y. Ya, G aksen Y, bukan G aksen MY, karena satuannya adalah 200 pon. 200 pon per feet kuadrat. Kita sekarang mau menjadikan dia sebagai pon mol. Maka dibagi dengan BM-nya SO2, itu ketemunya adalah ketemunya di sini ini 200 dibagi BM udara 29 itu adalah 6,9 pon mol per feet kuadrat. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan, kalau rate udaranya 6,9 pon mol per feet kuadrat jam, SO2 masuk dalam gasnya adalah 0,2 per 0,8 kali 6,9 dikalikan BM-nya SO2 yaitu 64 dan 111, sehingga total gas masuknya adalah kalau dalam pon itu adalah 200 minus 111. Itu sama dengan 311 pon per feet kuadrat jam. Nah, kemudian SO2 yang keluar, ya di sini SO2 yang keluar tadi kan 0,5% atau 0,005 ya. Dibagi 0,99 kalikan 9 kalikan PM-nya SO2 adalah 2, sehingga total gas yang keluarnya adalah 202 SO2 yang terabsorb dalam air adalah 111 dikurangi 2, yaitu 109. Sehingga rate air masuk atau GX satunya adalah 364, menjadi yang kita sudah hitung 364 itu di sini, ini dikalikan BM-nya yaitu 18. Ya, kemudian rate air keluarnya adalah ini ditambah 109 sama dengan sekian. Kemudian koefisien mass transfernya untuk fase liquid dihitung dari mass velocity rata-rata yaitu GX rata-rata itu sama dengan GX1 ditambah GX2 atau GXA ditambah GXB ya. 1 sama 2 ini maksudnya A sama B. Masuk kan? Masuk itu dari atas, keluarnya ke bawah kalau air ya. Gas masuknya dari bawah, keluarnya atas. Maka GX-nya adalah 6.605. GX rata-ratanya sudah ketemu, di mana KXA itu persamaannya adalah data yang diketahui tadi 0,152 dikalikan GX pangkat 0,8. Setelah dihitung ketemunya adalah 200. Oke. Sehingga koefisien mass transfer untuk fase gas itu adalah, kita gunakan dulu persamaannya yang tadi. Persamaannya di sini kita hitung yang bagian atas dulu, kemudian yang bagian atas itu persamaannya adalah 0,028 dikalikan GX bagian atas pangkat 0,25 dikalikan GY bagian atas pangkat 0,7, ketemunya 10,4. Yang bagian bottom 0,628 dikalikan GX bagian bawah pangkat 0,25 dikalikan GY pangkat 0,7 itu 14,1. Jadi KYA per 1 min Y log min adalah 10 pangkat 4 tambah 14,1 per 2 sama dengan 12,3. Nah sekarang kita menggambar segitiganya. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah KXA per KYA per 1 min Y log min itu adalah ini ya.
KXA-nya tadi kan ada 1 dan X ya. Sorry, KXA per KYA per 1 min Y itu adalah 206 per 12,3, itu minus 16,7. Sekarang kita menggambarkan slope-nya yang minus 16,7, bagaimana caranya? Ya, caranya menggambarkan slope minus 16,7 bagaimana? Ini kita ambil misalnya 0,22, 0,2 kita hubungkan ke garis operasi. Kemudian kita buat 16,7, itu kan ini skalanya aja hanya berapa ini? 0,2 sampai 0,18 kan 0,02 ya. Kalau ini 0,02 maka 16,7 kita buat aja dibagi 1000 sehingga 0,0167 gitu ya. Maka kita ukur dari sini 0,0167 itu di mana? Misalnya di sini. Kalau ini dipanjangkan boleh saja. Caranya bagaimana? Yang penting slope ini adalah 16,7. Kalau ini dibagi 1000, maka satunya juga dibagi 1000. Maka menjadi 0,001. Paham ya? Tidak paham ya? Saya gambarkan aja ya. Untuk menggambarkan slope-nya seperti apa. Nanti saudara tugasnya adalah menggambarkan segitiga-segitiga ini ya. Kalau kuisnya saya tidak mengeluarkan kuis kolom, tapi ini tugas yang harus dikumpulkan ya untuk menggambarkan segitiga. Oke, misalnya tadi kan sudah kita gambar nih, ada saudara punya garis keseimbangan, saudara punya lagi garis operasi, seperti ini, ya. Terus saudara punya di sini 0,2 Y, di sini ada 0,8, kan? Skalanya adalah 0. Kemudian di sini adalah 0,002. Misi Bu Nuni, itu yang 0,8 maksudnya 0,18 apa bukan? 0,18 ya, sorry saya. 0,2 sama 0,18. Ya. Kemudian di sini 0,004. Oke. Kalau di sini 0 sampai 0,002, maka di sini 0,001 ya. Sini 0,001. Oke. Kita ukur 0,001 itu segini kira-kira. Ya. Maka kalau kita mau membuat segitiga yang pertama, dimulai dari 0,2, gini kan. Ini sampai sini, ya. Nah, kemudian ini kan deltanya berapa? 0,02. Padahal tadi slope-nya adalah 16,7. Slope itu sama dengan apa? Slope sama dengan Y per X, gitu kan? Ya, maka kalau 16,7, Y-nya berapa? 16,7, X-nya 1. Gitu kan? Ya, kalau ini deltanya hanya 0,02, kalau 16,7 di mana? Kan panjang sekali. Kita buat ini adalah sama dengan seperti ini, bisa ada di dalamnya ini, yaitu kalau misalnya dibagi 1000, 0,0107. Saya begitu.
maka satunya itu ya 0,001 kan gitu ya, dibagi 1000 ya kan? Nah, kalau begini maka 0,167 itu di mana? Kalau ini 0,02, 0,0167 misalnya hanya sampai sini. Misalnya seperti itu ya. Ya. Kemudian dibagi dengan satunya adalah 0,01. 0,01 itu segini. Oke, kita ukurin berapa? Kita kira-kira aja diukur pakai penggaris boleh. Ini 0,001 kira-kira hanya sekian. Saya hanya sampai sini, ya, tidak apa-apa. Maka ininya, ya diagonalnya harus dipotongkan sampai memotong equilibrium. Ya, nah kalau sudah memotong equilibrium, maka ini kita akan membaca di sini sebagai ini kalau misalnya ini YP, maka di sini adalah YP aksen ya. Gitu ya. Kalau 0,18 juga begitu. Di sini kita buat 0,0167 di sini, 0,01-nya di sini, kita hubungkan ke sini. Ya, maka kita punya sini aksennya ya yang 0,1. Maka nanti kita masukkan apa? Karena nanti kan diminta itu datanya Y min Y aksen kan gitu. Ya, persamaannya kan seperti itu. Maka sekarang saudara mencari Y aksennya dari data-data yang ada. Ya, data-data yang ada apa? Mulai dari 0,02 sampai paling kecilnya adalah 0,005. 0,0005 ya, 0,005 ya, 0,005 Y-nya. Yang gitu. Ya. Paham sampai sini? Silakan saudara membuat segitiga-segitiganya. Ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kan saudara, boleh saudara foto ini ya. Sehingga nanti datanya adalah, nah ini, ada YI, bukan di aksen ya, YI ya. Jadi kalau 0,2, YI-nya 0,155. Kalau 0,18, YI-nya adalah sekian. Tapi ini tidak harus sama seperti ini, tergantung gambar saudara. Gambar saudara bagaimana. Ya, sehingga saudara perlu data YI. YI untuk 0,2 itu berapa? YI untuk 0,18 itu berapa? Gitu ya. Ini sekarang kita kan sudah sampai sini, maka di sini saudara disuruh diminta untuk susun segitiga X segitiga Y sepanjang operating line, perpotongan dengan kurva equilibrium akan mendapatkan YI yang terhubung terhadap Y. Itu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya Bu. Boleh. Untuk yang ini Bu, tadi kan slope-nya itu negatif 16, sekian gitu. Berarti untuk tanda negatifnya itu tidak berpengaruh ya atau? Loh, ya berpengaruh. Kalau negatif itu ya ke sini. Ini negatif. Kalau positif bagaimana? Positif kan ke sana. Begini. Ya ke sana. Ini kan negatif. Jadi begini gambarnya. Ya. Iya. Kemudian saya mau bertanya lagi Bu. Untuk yang tadi di tabel itu kan menghitungnya menggunakan rumus Y sama YI ini Bu ya? Ya. YI itu apa? YI itu adalah Y yang ada di interface. Ya kan kita sulit untuk melihat yang di interface. Kesetimbangan kan terjadi di interface. Ya. Bagaimana kita mengetahui keadaan di interface? Tidak bisa ya. Kita kesulitan kan? Kalau kita mengukur berapa kadar gas yang masuk, berapa kadar gas yang keluar, berapa kadar solvent yang masuk, misalnya air yang keluar, bisa. Karena secara fisik bisa. Tapi kalau di interface kita tidak bisa. Sulit. Maka ada metode seperti ini. Kita cari Y masing-masing di dalam kolom itu pada saat terjadi kesetimbangan. Di interface-nya itu gimana? Ya ini pakai slope ini. Untuk metode ini adalah dengan menggunakan slope. Sehingga menggambar YI. Gitu ya.
Siapa yang tanya tadi? Tommy, siapa yang tanya? Saya Bu, Ahmad Habib Bu. Ya, Ahmad Habib. Paham ya Habib ya? Iya Bu. Itu berarti untuk menentukan tahu pakai perhitungannya pakai I atau pakai Y bintang itu bagaimana ya Bu? YI atau Y bintang? Tidak ada Y bintang, yang ada X bintang. Soalnya yang di PPT Bononi itu ada yang dari garis kesetimbangan itu ditarik ke bawah, kemudian nanti ditarik ke itu, kiri. nanti metode yang lain. Itu iya. metode yang lain. Ya, Terima kasih. kita belum sampai sana. Ya, kita masih belum ke sana. Nanti ada metode yang lebih disederhanakan dengan menggunakan Y bintang. Kita sekarang mencari YI dulu. Metode yang tidak sederhana. Gitu ya Habib ya. Kita coba dulu yang metode yang tidak sederhana. Kita mencari XY bintang. Nanti kalau Y bintangnya nanti. Metode yang disederhanakan namanya. Ini masih metode overall ya namanya. Ya nanti kita lanjutkan ya. Sekarang saudara coba satu segitiga saja tidak apa-apa. Ada yang share, saya lanjutkan nanti. Saya berharap ini bisa segera selesai untuk materi ini karena seharusnya kuisnya minggu ke-7 ya, tapi tidak mungkin ya karena distilasi belum masuk ya. Saya berharap ini bisa saya selesaikan. Silakan saudara coba dulu ya. Satu segitiga saja. Bu Nuni mau Ya. bertanya, Boleh? untuk jarak dari Y, untuk jarak Jadi, untuk slop pertama sama slop kedua itu ada pakai ini saja. Terserah saudara sebetulnya, terserah ya. Tapi ini saudara saya beri contoh ini saja. apa harus sama Bu jaraknya Bu atau enggak? Tidak harus sama. Tidak harus sama. Slope-nya harus sama. Karena sudah dari perhitungan seperti itu. Slope-nya harus sama. Tapi ini tidak harus sama. Jaraknya tidak harus sama. Boleh makin jaraknya data makin banyak itu makin bagus. Karena kita nanti kan mau menghitung luasan ya. Bentar ya, saya kembalikan ke teorinya ya. Saya kembalikan ke teorinya dulu. Saya mau ambil ini ya. Kita lihat di sini teorinya ZT ini. ZT itu ada integral 1 min Y log min dibagi 1 min Y dikalikan Y min YI. Ada interface di sini, Y interface. Nah ini adalah integral. Bagaimana kita mau menghitung integral ini? Kita menghitungnya dengan luasan, trapesium misalnya. Menggunakan trapesium, ya. Yang sederhana menggunakan itu. Atau saudara mau pakai Simpson atau apa matematik boleh. Yang penting ini adalah suatu luasan. Integral ini adalah suatu luasan. Nah, untuk itu maka kalau kita mau menghitung suatu luasan, misalnya dengan metode trapesium, datanya sebanyak mungkin gitu ya, jangan terlalu jarang supaya nanti menggambarnya artinya tidak perlu digambar sih, cuman saudara mendapatkan datanya lebih mudah. Ya, saudara boleh ambil ngambil data seperti contoh yang saya berikan, boleh pakai itu. Ini saudara ambil 0,2, 0,18, 0,10 boleh. Misalnya saudara saya mau 0,2 sama 0,16 sama 0,12 boleh gitu ya, boleh saja. Silahkan saudara coba. Nanti saya minta ada yang salah satu yang share screen untuk gambar ini. 1 segitiga atau 2 segitiga saja oke. Nanti baru saya lanjutkan. Oke. Silakan ya, coba ya.
Ya, oke. Oke, aman nih, makasih. Oke, terima kasih Bu. Saya izin stop share. Saudara Wahyu Adinda Larasati. Wahyu Adinda Larasati. Iya Bu, saya belum selesai Bu. Belum selesai? Apa yang sudah Iya. kamu dapat? Boleh kamu share saja, apa aja yang kamu dapat? Saya tadi masih ketinggalan Bu. Saya tadi masih ketinggalan. Tinggal apa? Bentar Bu. Oke, belum berarti kamu. Iya. Sofia. Iya Bu. Sofia Putri Salsabila. Iya Bu. Saya belum selesai Bu, baru dapat 3. Apa tidak? Saya pengen lihat. Segitiga. Ya, enggak apa-apa. Coba kamu share. Ya, sebentar ya Bu. Empat segitiga Bu. Sudah terlihat Bu? Belum. Oke. Nah, ini bagus juga kan? YI-nya mana? YI-nya? Iya Bu, belum saya tuliskan. Oke, 0,2 masuk 8. Ya, silakan Habib. Ya, oke, enggak apa-apa. Dilanjutkan ya, Sofia ya. Iya Bu. Baik. Sudah ada beberapa yang sudah mengerjakan. Dan saya lihat sudah ada yang sudah selesai sampai mengurus data, ada yang belum, nanti belum. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada, saya lanjutkan. Baik, ini sudah, kemudian sudah buat data seperti ini ya. Y-nya, Y-nya berapa ya. Kemudian saudara hitung 1/1 min Y dikalikan Y min Y. Kenapa perlu kita data ini? Karena di dalam menghitung ZT itu memang perlu ya, perlu data itu untuk integralnya gitu ya. Untuk integralnya itu perlu 1/1 min Y dikalikan Y min YI. Oke. Kemudian kalau sudah saudara buat tabel seperti itu, sekarang kita mau menghitung ZT-nya. Ya. Dan di sini menghitung integral. Kalau kita melihat dari sisi gas, maka kita menghitung dy, ya, integral dy per 1 min y dikalikan y min yi dari 0,05 sampai 0,2. Ya. Ketemunya 12,72. Gimana kok bisa 12,72? Integral ini itu kok bisa 12,72 gitu ya. Kita lihat sini. Baik. Nah, dari sini maka kita menghitung integralnya ini. Karena caranya menghitung integralnya ini kita bisa pakai trapesium misalnya ya. Trapesium itu kan atas ditambah bawah ya, dikalikan setengah kali tinggi gitu ya. Tingginya yang mana? Ini ya. Ya, ini kan fungsi Y ya, fungsi Y1, fungsi Y2 gitu ya. Tingginya itu kan ini Y dari 0,01 sampai 0,005. Persamaannya gimana?
Oke, saya tulis 9. Untuk persamaan trapesium misalnya ya, itu adalah fungsi 1 ditambah fungsi itu nanti ya, fungsi 1 ditambah, saya pakai aja, nah, saya pakai trapesium itu gimana? Saya clear ini ya. Misalnya saudara punya trapesium, kan gini bentuknya ya. Ya, nah ngitungnya bagaimana? Ngitungnya kan ini misalnya fungsi ini kan kita ambil segitiga gitu ya, segitiga, karena kalau trapesiumnya nggak lurus kebetulan ini kan, kita ambil segitiga gitu ya. Misalnya ini adalah fungsi 1, yang ini adalah fungsi 2 gitu kan. Nah kemudian ini adalah tingginya gitu ya, delta Z gitu ya. Maka fungsi 1 ditambah fungsi 2 gitu kan, dikalikan dengan setengah kali delta Z gitu kan, kalau trapesium ya, pelajaran SMP kayak gitu. Nah, fungsi 1-nya berapa? Tadi datanya misalnya saya ambil yang 437, tergantung ya punya saudara datanya berapa gitu ya, ditambah 288, ini totalnya berapa, ditambah, kemudian ini dikalikan dengan ini, deltanya ini adalah 0,01 dikurangi 0,005, misalnya seperti itu. Maka ini hasilnya berapa? Coba saudara hitung, 437 ditambah 288 berapa? Hitungkan coba kami. Kalau dihitungkan 437 ditambah 288 berapa? 725. Sasi, silakan berapa Sasi? 725. 725 dikalikan 0,01 dikurangi 0,005 berapa? 3,625. Dibagi 2 ya? Dibagi 2. (0,01 dikali 0,005 per 2 gitu kan? Delta Z per 2. Dikalikan 725. Berapa Sasi? (288,19) Masya, bukan 725 dikalikan 0,01 dikurangi 0,01 dikurangi 0,005 gitu kan, dibagi 2 berapa? 1,8125. 1,8125 ya. Ini untuk dua data. Data yang berikutnya dihitung juga. Jadi coba saya bukakan data yang tadi. Ini kan. Jadi ini ditambah ini gitu ya, 437 tambah 288 dikalikan setengah kali 0,01 dikurangi 0,05. Oke. Nah, kemudian 288 ditambah 157 gitu kan, dikalikan 0,02 dikurangi 0,01 per 2. Ini kalau data saya, data kalian berapa? Hitung sesuai dengan punya kalian gitu kan, YI-nya berapa? Sama dengan data saya. Ya. Sudah hitung sehingga totalnya di sini kalau melihat punya saya
Kalau melihat punya saya, datanya ketemunya adalah 12,72. Kemungkinan punya saudara tidak 12,72. Saya 13,01, is oke ya, karena tidak sama data. Boleh. Ya. Nah, kemudian integralnya sudah ketemu. Sekarang yang di depannya tadi, persamaannya di depannya ada KIA bagian atas, KIA bagian bawah. Itu adalah 10,4 dibagi 6 ini ya. GMY-nya adalah 66,9 dibagi 0,995 atas 1,5. Yang bagian bottom bawah adalah 14,1 1,63. Nah, dua data ini ditambah kemudian dirata-rata. Temunya sekian. Sehingga ZT-nya dilihat ditinjau dari sisi gas itu adalah 12,73 dibagi 1,56. Itu adalah 8,15. Ini ya. Ini dari sisi gas. Kalau dilihat dari sisi liquid harusnya hampir sama. Ini tadi menghitungnya yang di sini ya. 6,9 per 0,995 itu kalau dihitung ketemunya sekian 6,935. Kalau yang 0,9 bagi 0,8 adalah 8,625. Sehingga GMY rata-ratanya adalah 7,78. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Permisi Bu, saya izin bertanya. Setelah digambarkan segitiganya tadi itu di total segitiganya kah Bu atau cuman digambar aja ya Bu yang segitiganya? Jadi seperti total gas gitu. Setelah digambarkan yang segitiga tadi sampai ke bawah, itu menjadi total plate atau cuman sampai gambar segitiga itu aja ya Bu? Menjadi apa? Menjadi plate. Apa itu plate? Dihitung segitiganya? Iya. Enggak usah. Ya, yang penting YI-nya. Oh iya. Bukan menghitung segitiganya. Yang penting data YI-nya, Y interface-nya. Kalau sasi ambil 0,2, interface-nya berapa? Sasi ambil 0,18, interface-nya berapa? Kalau 0,16, interface-nya berapa? Intinya seperti itu. Tapi kita tidak menghitung jumlah segitiganya berapa. Enggak, bukan itu. Ya. Dari interface-nya itu, maka nanti kita bisa menghitung luasan integralnya, ya kan? Integral, kemudian dari situ bisa mendapatkan ZP. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Sama. Ini semua kalian boleh catat ya, boleh mau apa, catat foto atau apa boleh, saudara supaya tahu semuanya nanti dikumpulkan ya. DI-nya, hitungan saudara dikumpulkan. Saya nanti buatkan assignment mungkin dikumpulkan minggu depan. Sampai di sini untuk metode yang ini metode general namanya. Metode ini adakah pertanyaan sebelum kita melanjutkan pada metode yang berikutnya? Ada pertanyaan? Kristiawan, please, kamu tidak ada pertanyaan. Kamu sudah selesai sampai mana gambarnya? Mau share? Saya sebenarnya masih bingung sih kalau gambar segitiganya itu gimana. Tidak keras suaranya, tidak dengar. Terdengar tuh. Coba saya tanya, yang lainnya ada yang dengar apa enggak? Kristiawan ngomong apa? Saya tidak dengar sama sekali. Mohon maaf Bu, saya coba sudah terdengar Bu? Ini saya sebenarnya masih bingung cara gambar segitiga. Masih bingung apa? Yang bingung mana? Segitiganya itu Bu. Bingungnya di mana? Bingungnya narik garisnya itu kayak gimana sih Bu? Dari titik 0,2 sampai ke bawahnya itu Bu. Masih bingung aja nariknya Bu. Ngambil intervalnya dari slope-nya itu loh Bu. Oke.
Coba kamu share aja ya, punyamu sampai mana nanti saya bantu ya. Kamu share dulu deh. Mohon maaf Bu, saya foto dulu. Saya gambarnya manual soalnya Bu. Hah? Saya gambar manual. Apa sih ngomong apa sih Kristiawan Ki? Saya gambar manual Bu. Gambar manual nggak bisa difoto gitu? Ya ini saya foto dulu Bu. Oke. Oke, nanti tugas aja ya, Kristiawan ya, dikumpulkan ya. Nanti saya buatkan assignment, kapan kalian harus mengumpulkan. Yang penting saudara, insya Allah minggu depan ya, dikumpulkan ya. Nanti saya buatkan assignment ya, saudara kumpulkan di sana. Dan sebelumnya saya berharap saya sudah bisa menyelesaikan koreksi absorpsinya yang flip column ya. Sehingga nanti mudah-mudahan sebelum quiz 1 itu saya sudah bisa memberikan feedback pada saudara semuanya untuk absorpsinya gitu. Sehingga nanti quiznya saudara sudah, saya berharap sudah paham karena latihannya sudah saya kembalikan feedbacknya. Saya beri feedback. Oke. Dan yang ini menjadi tugas ya untuk menghitung ZT ada metode general. Ya, ada lagi yang mau bertanya untuk soal ini? Nisaul Resen, silakan Nisaul. Bu, saya ingin bertanya untuk tugasnya itu kan ditulis tangan nih Bu. Untuk grafiknya apa boleh dari Excel? Di print saja. Oh iya. Ya, soalnya kalau Excel kamu kirimkan, nanti temanmu juga Excel kamu, saya kan bukan saya ini ya. Saya enggak tahu mana yang punyamu, mana yang punya teman kamu gitu kan. Kalau kamu print, kamu beli nama gitu ya. Ya bisa saja sih apapun caranya bisa saja kalau kita mau curang ya bisa saja, tapi saya meminimize gitu ya. Meminimize supaya enggak semudah itu share Excel, semuanya share Excel, tapi mungkin template-nya dari satu orang atau bagaimana. Untuk itu maka saya minta saudara beri nama, beri NRP gitu ya, print sendiri, dan datanya itu adalah sesuai dengan gambar yang saudara buat. Saudara mau gambar pakai Excel boleh saja di print. Menghitungnya pun pakai Excel boleh ya, karena kan datanya banyak tuh, banyak sekali ya, panjang misalnya. Saudara mau hitung trapeziumnya pakai Excel boleh, tapi nanti ditulis tangan. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan materinya. Kita masih punya waktu 30 menit. Jadi saya mau share lagi untuk melanjutkan kuliahnya. Oke. Jadi yang sudah kita pelajari tadi itu adalah kita menghitung tinggi pack column dengan metode general. Untuk metode general, saudara bisa menggunakan semua sistem yang garis kesetimbangannya bentuknya adalah lengkung ataupun lurus. Metode general bisa digunakan.
Ya, kadang-kadang kan garis kesetimbangan lengkung, ada yang lurus. Nah, ini kalau metode general, saudara boleh menggunakan apa saja, bentuk kurva kesetimbangan yang seperti apa saja. Tetapi di metode general ini perlu data koefisien individual, yaitu KYA dan KXA. K kecil, KYA kecil, KXA kecil. Padahal penentuan KYA dan KXA ini secara eksperimen sulit. Ya. Karena KYA, KXA itu memerlukan Y interface, X interface gitu ya, sehingga sulit dilakukan gitu ya. Nah, kemudian ada perkembangan metode yang disebut dengan koefisien overall. Tetapi kelemahannya dia hanya bisa mengerjakan kalau garis kesetimbangannya lurus. Kalau garis kesetimbangannya lengkung dia tidak bisa. Metode ini tidak bisa digunakan. Ya. Dan dia tidak menggunakan KYA kecil atau KXA kecil, menggunakan KY besar dan KX besar. Ini lebih mudah ditentukan secara eksperimen karena tidak membutuhkan data interface, ya. Dan metode overall ini lebih mudah digunakan karena tidak memerlukan penyusunan segitiga delta X dan delta Y. Harga 1 min Y log min-nya dianggap sama dengan 1 atau sudah masuk pada pengukuran KY. Ya. Tadi kan ada log min-nya gitu ya. Kalau ini tidak ada, dianggap 1 dan masuk pada pengukuran KY. Y kan adalah sisi gas ya. Ini ada sudah masuk dalam. Koefisien overall didasarkan pada perhitungan driving force overall, baik untuk fase liquid maupun fase gas. Yang dimaksud driving force gimana? Ya hanya dikurangi saja gitu ya. Awalnya berapa, kemudian keluarnya berapa gitu ya. Untuk gas, nah ini seperti yang Habib tadi tanyakan. Di pesan di apa namanya? PPT-nya Bu Nuni ada yang Y bintang gitu ya. Nah ini yang dimaksud ya. Jadi Y bintang, X bintang itu baru digunakan kalau kita menggunakan koefisien overall metodenya. Bukan yang general, tapi yang overall. Untuk gas yang dimaksud dengan driving force itu adalah Y min Y bintang. Nah, Y bintangnya di mana? Y bintang adalah komposisi gas pada kesetimbangan yang berhubungan dengan konsentrasi liquid. Kita lihat di sini gambarnya. Ini misalnya, ya, Y misalnya 0,2 tadi ya. Kita hubungkan ke garis operasi, ya. Dari garis operasi langsung ditarik ke garis kesetimbangan. Tidak pakai segitiga ini, tidak pakai. Ya, dari sini langsung ke kesetimbangan. Kemudian kita tarik ke ordinat lagi. Ini kita baca sebagai Y bintang. Sehingga Y bintang ini seolah-olah berkesetimbangan dengan X. Kan berkesetimbangan nih, karena ini garis kesetimbangan. Ini garis operasi. Ya, kalau Y sama dengan X, kan berarti ini posisi Y-nya di sini bukan sama dengan, kalau diagonal sama dengan. Kalau ini kan berarti garis kesetimbangan. Berarti Y bintang ini berkesetimbangan dengan X. Ya, gampang ya. Saudara mau ngambil 0,18, tarik aja ke sini. Dari sini hubungkan ke garis kesetimbangan. Kemudian saudara baca Y bintang. Gitu ya. Maka Y bintang yang di sini itu berkesetimbangan dengan X yang di sini. Itu kalau dari sisi gas, ya. Nah, sekarang kalau dari sisi liquid bagaimana? X-nya kita punya X ya. Kita hubungkan ke garis operasi, tetap ya, garis operasi ini juga garis operasi. Kita hubungkan ke garis kesetimbangan, maka kita baca X bintang. Kalau dari sisi liquid ya, kita misalnya mau mengerjakan, aku mau sisi liquid aja, nggak mau sisi gas. Sudah mau ambil X yang mana? X ini. X ini juga begitu. Garis operasi, garis kesetimbangan, baca ke sini X bintang. Garis operasinya di sini, garis kesetimbangan sini X bintang. Ya, sederhana ya metode koefisien overall. Artinya sederhana gitu. Tidak perlu lagi pakai ini segitiga digambar slope-nya, tidak lagi. Ya, cukup garis operasi, garis kesetimbangan, dibaca bintangnya. Garis operasi, kesetimbangan, dibaca bintangnya. Oke?
Nah, kemudian untuk menghitung KY-nya, koefisien overall-nya, yaitu K besar Y, itu tetap kita menggunakan DNA per TA dibagi Y min Y bintang, kan Y interface. Y bintang. Dari sisi liquid juga demikian. Ini phase dari sisi gas, fase gas. Ini fase liquid. X bintang. Cuman bedanya kalau di gas itu Y min Y bintang, kalau di fase liquid X bintang min X. Ya. Kemudian rate transfer komponen A dari bulk gas ke interface, kita lihat yang kemarin ya, metode general itu kan DNA sama dengan KY, Y min YI gitu ya, bagi 1 min Y. Dengan dianggap bahwa 1 min Y log min itu sama dengan 1, maka seper KY ini, kalau misalnya kita mau masukkan DNA-nya ini ya, DNA per DNA-nya ini. Seper KY adalah Y min Y bintang dibagi KY dikalikan Y min YI. Ya. Ini sama dengan Y min YI ditambah YI min Y bintang dibagi KY dikalikan Y min YI. Kok bisa gitu ya. Jadi di sini ini saya tambahkan dengan Y min YI. Kemudian karena di sini kan ada Y min YI ya. Ini kan boleh ya ditambahkan dengan Y min YI. Sehingga di sininya ditambah YI saja sebetulnya. Ini kan Y-nya ini min YI, kemudian ditambah YI min Y bintang. Ini kan YI sama YI bisa dicoret ya. Maksudnya itu supaya ini bisa hilang gitu. Ya, ini bisa hilang. Sehingga di sini seper KY, YI min Y bintang dibagi KY, Y min YI. Gitu ya. Nah, kemudian dari sini seper KY besar ini sama dengan seper KY kecil ditambah YI min Y bintang dibagi KX per XI min X. Ini kan Y min YI, ini KY Y min YI ini sama dengan KX XI min X gitu kan. Kemudian kalau dilanjutkan lagi persamaannya menjadi bila YI min Y bintang per XI min X adalah slope garis keseimbangan yaitu M, maka seper KY ini sama seper KY besar adalah seper KY ditambah M per KX. Dengan membagi persamaan dengan A itu akan memberikan koefisien overall KYA gitu ya. Karena dibagi dengan A. Ini menjadi KYA yang didasarkan pada unit volume effect. Karena A itu adalah luas kontak per volume packing. Volume packing. Sehingga seper KYA itu, seper KYA besar ini adalah sama dengan seper KYA kecil ditambah M per KXA. Analog untuk liquid ya. Kemudian perhitungan ZT berdasarkan koefisien overall di sini, maka ZT sama dengan V per S per KYA besar. Ya. Integralnya Y dy per 1 min Y kalikan Y min Y bintang. Oke. Jadi yang penting kita mencari di sini adalah Y bintang. KXA, KYA-nya, KYA dan KXA, kita tinggal mengikuti persamaan ini. M seper KXA sama dengan seper M KYA, seper KYA dan seterusnya ya. Ini juga demikian untuk sisi berikutnya. Oke. Sebelum saya melanjutkan ke metode HTU, kita lanjutkan contoh soalnya yang tadi. Ini coba saudara, coba ini sama juga nih. Ini. Ulangi contoh 4 dengan menganggap garis kesetimbangan linier dan menggunakan koefisien overall pada gas dan liquid. Ya, penyelesaiannya garis kesetimbangan yang mendekati garis lurus antara Y sama dengan 0,01 dan Y sama dengan 0,2. Slope di antara titik-titik ini adalah, jadi yang di bawahnya 0,01 dianggap tidak lurus ya, dia agak bengkong. Jadi yang 0,005 itu di sini tak bisa dihitung.
hanya sampai 0,01 saja. Nah, slope-nya adalah slope kan Y per X gitu ya. 0,2 sampai 0,01. Sebentar ya. Oke. Nah, di sini sudah ada hitung-hitungannya ya. Ini masih pakai KIA KSA yang hasilnya tadi sudah diketahui ya, sekian. KIA-nya, K besar YA-nya ketemunya sekian. Nah, kemudian ZT-nya integralnya itu ketemunya 5,74. ZT-nya ketemunya 8,3, sama ya seperti yang tadi. Nah, saya minta saudara mencari juga Y bintang ya, sehingga luasannya apa betul ketemunya 5,74. Jadi sama seperti yang tadi, hanya yang dicari adalah Y bintang. Ya, luasannya adalah seperti ini. Tapi luasannya ngitungnya gimana? Ya sama seperti ini ngitungnya, seperti ini buat ini. Tapi di sini Y-nya bukan di I tapi Y bintang. Di sini Y bintang, ini juga Y bintang. Nanti hasilnya ini berapa? Total. Tapi ketemunya harusnya sama. Metode general, metode overall, seharusnya hasilnya sama. Ini ketemunya ZT-nya 7,3, kok tadi 8, sekian ya, jadi hampir sama. Dari sisi gas, dari sisi gas ya, dari sisi gas 8,3, dari sisi liquid 7,3, seharusnya hampir sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nih? Silakan saudara coba mencari Y bintang. Apakah ada kesulitan untuk mencari Y bintang? Ya, kalau ada kesulitan silakan saudara diskusi.
Emosa. Saul mungkin? Saul sudah. Saul Afifah. Iya, Bu. Kamu sudah? Belum, Cari Bu. bintang. Ini masih mencoba. Tommy Arbiansyah. Bisa di-share? Ya, silakan Anda. Silakan Tommy, kamu mau share? Ini saya belum. Hmm? Ini saya belum. Belum? Iya, Bu. Apa yang sudah kamu kerjakan, Tommy? Apa aja yang sudah dikerjakan boleh. Share. Ini baru nulis yang tadi, Bu. Yang tadi itu yang mana? Yang slide yang Bu Nuni tampilkan tadi, Bu. Nah, kamu sudah gambar apa belum? Ya itu belum, Bu. Makanya itu baru nulis yang jawabannya tadi. Oke, baik. Siapa yang sudah? Ada yang mau share? Odina? Saya sudah, tapi cuma satu, Bu. Masih Nggak apa-apa, silakan. Afif. Sorry, Afif. Ini Saul. izin share screen ya, Bu. Ya, boleh. Apa seperti ini, Bu? Belum kelihatan. Iya, Bu. Oke. Iya. Iya, seperti Iya, itu. Jadi untuk Y0,2, Y bintangnya adalah 0,09 sekian, gitu ya? Iya. Iya, gitu. Terus nanti buat lagi, misalnya 0,18. Maka Y bintangnya berapa? Dibaca lagi, gitu. Iya. Ya, seperti itu. Oke. Makasih, Sasi. Misal, Sasi mungkin sekarang. Saya izin stop share ya, Bu. Terima kasih. Saya masih mencoba, Bu. Mencoba. Oke, tidak apa. Siapa yang sudah? Ninda? Masih sama kayak Nisaul, Bu. Yang sama seperti Nisaul. Iya, Oke. Ardita? Iya, Bu. Ardita. Ya, pujamu seperti apa? Masih mencoba juga, Bu. Mega? Masih mencoba juga, Bu. Nur, kamu Nur Indasari. Sebentar, Bu, masih gambar bentar, Bu. Belum bisa share? Belum, Bu. Habib? Ya, Bu. Kamu sudah? Saya masih dapat 3 garis ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya izin share screen. Ibu, jadi dari 0,2 saya tarik ke sini terus ke bawah, ke kiri ini dapat Y bintang. Oke. Terus yang garis kedua ini. 0,9 ya? Ya, 93, 94. Terus yang 0,18. Dapatnya 0,083. Oke. Baik, silakan stop share. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi untuk back column-nya. Ya. Nah, sekarang yang terakhir. Tadi ada metode general, ada metode operal, dan sekarang adalah metode HTU.
Ini metode HTU. Di metode ini berdasarkan one transfer unit. Jadi ada ketinggian dari satu transfer unit. Misalnya ada satu kolom, itu seperti dipotong-potong. Setiap potongan itu mempunyai tinggi tertentu, ya, punya ketinggian tertentu. Jadi idenya ini membagi packing dalam sejumlah unit kotak yang disebut dengan transfer unit. Jadi setiap ketinggian tertentu itu disebut dengan unit transfernya atau transfer unit. Sehingga ZT itu adalah NT dikalikan H. NT ini apa? NT adalah jumlah transfer unitnya, hanya itu adalah HTU, besar benar. Jumlah transfer unit didefinisikan dari 4 persamaan, yaitu ada NTY, ada NTX, tetapi ada NTUY, ada NTUX, gitu ya. NTY dan NTX itu didasarkan pada koefisien individual, NTUY dan NTUX didasarkan pada koefisien. Ini bagaimana? Artinya kalau saudara menghitung NT ini dengan NTY atau NTX, maka saudara menggunakan Y interface atau X interface untuk menghitung NT-nya di sini. Tapi kalau saudara menghitung NTOY atau NTOX, saudara lebih suka pakai metode overall, maka di sini Y individualnya atau interface-nya diganti dengan Y bintang. X-nya X bintang. Ya. Nah, sekarang kalau NT-nya sudah dapat, dikalikan dengan H-nya saja gitu. H itu adalah HTU. Ya, jadi persamaannya itu hanya bagaimana? Persamaannya kan sama seperti tadi ya. ZT kita mau individual, maka NTY HY, NTX HX. Mau overall, NTOY HOY, NTOX HOX. Nah, sekarang kalau menghitung HY bagaimana? HY berdasarkan koefisien mass transfernya itu K kecil. KX-nya, kalau HX juga KX-nya berdasarkan koefisien mass transfer untuk yang kecil ya, K kecil ya. Nah, itu berdasarkan interface gitu. Kalau HOY sama HOX, maka di sini K-nya K besar, KY sama KX. Nah, dalam hal ini, kalau saudara menggunakan HOX atau HOY atau HOX, maka N-nya mengikuti. Kalau HOY ya NTOY, gitu ya. Kalau HOX ya NTOX, gitu kan? Untuk mencari NT-nya bagaimana? NTOX, NTOY kita gunakan persamaan ini. Integralnya. Jadi sama sebetulnya. Oke. Nah, jadi soal yang ini bisa saja kalau misalnya kita mau mengerjakan dalam HTU, ya. Kalau mau HTU ya berarti misalnya satu kolom saudara potong menjadi 4 transfer unit gitu ya. Maka dari 4 potong itu misalnya dari 0,2 sampai 0,01 misalnya, maka kalau dibagi 4 itu berapa? 0,2 sampai berapa? Saya sampai 0,16. Nah, berikutnya adalah 0,16 sampai berapa? Dan seterusnya. Itu yang dihitung. Jadi nanti hasilnya kurang lebih sama. Ya? Nah, untuk P kolom saya rasa teorinya sudah selesai. Minggu depan insya Allah saya akan masuk pada distilasi ya, yang simple distilasi, diferensial distilasi sama flash distilasi. Jadi kemungkinan kalau bisa ya bisnya minggu ke-8. Bisnya itu materinya mulai dari absorpsi stripping sampai dengan distilasi, flash distilasi dan simple distilasi saja. Untuk ini P kolom tidak ada kuis tetapi ada tugas yang harus dikumpulkan ya. Saudara nanti mengumpulkan yang metode general dan metode overall. Yang pakai Y interface sama Y bintang. HTU enggak usah.
HTU tidak usah. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Semuanya sudah absen ya? Tadi kode absennya sudah saya kirim ke Sasi ya. Sasi, kamu tidak lupa ya? Iya Bu, sudah saya share Bu. Mohon izin bertanya Bu, berarti tugasnya 1.4 dan 1.5 tadi ya Bu ya? Iya. Ya. Terus kemudian kuisnya di minggu ke-8 untuk Insya Allah ya, insya Allah ya saya insya Allah. Oke, Bu. Materinya absorpsi dan distilasi ya Bu? Absorpsi atau stripping ya. Kemudian sama distilasi, distilasinya hanya simple distilasi dan flash distilasi saja. Ya, Bu. Belum saya berikan ya minggu depan. Ya Bu, ya. Untuk yang ini, untuk yang pack kolom tidak ada kuisnya, tapi tugasnya. Ada lagi? Bu izin bertanya. Boleh. Kalau yang tadi untuk ngitung yang luas dari trapesium itu misal pakai metode Simpson sepertiga atau ini nggak apa-apa ya Bu? Boleh, cuma kalau Simpson itu intervalnya harus sama ya. Oh iya Bu. Ya baik. Terima kasih. Intervalnya sama. Oke. Oke, makasih Bu. Ya sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, apakah bisa saya akhiri? Sebentar ya, ada chat-chat masalahnya banyak. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada? Bagi yang masih belum paham, silakan saudara belajar dengan temannya ya. Afif, kamu dari tadi tidak muncul. Sudah selesai belum, Afif? Sampai mana kamu ngerjakannya? Tadi masih menggambar segitiga operating line. Oke. Segitiga operating line. Menggambar operating line terus gambar segitiganya gitu. Iya. Ini metode yang individual ya, general ya. Iya. Ya, semuanya nanti ada tugas ya, saya beri tempat saudara untuk mengupload nanti melalui assignment ya. Saya buatkan untuk minggu depan. Sasi, kalau saya lupa tolong diingatkan ya. Iya, baik Bu. Oke, untuk hari ini saya akhiri pertemuannya sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama, saya N ya. Bu.